Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana, CGP Angkatan 8. Pada hari ini akan melakukan praktek wawancara pasca observasi. Pada saat ini saya bersama Ibu Guru kelas 5 yang telah saya supervisi, yang telah saya observasi di kelas, dan juga bersama Ibu PP. Selamat datang Ibu, apa kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah ya. Ibu, kita telah melakukan 2 sesi ya pada minggu kemarin. Yang pertama yaitu wawancara pra-observasi sebagai persiapan untuk melaksanakan observasi pembelajaran praktek di kelas ya waktu itu. Yang kedua yaitu observasi di kelas, yang mana saya telah memperhatikan bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas bersama anak-anak ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk melakukan wawancara pasca observasi yang dihadiri oleh Ibu PP kita. Jadi tujuan dari wawancara pasca observasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas waktu itu, agar Ibu itu bisa menentukan misalkan mana yang telah baik, mana yang harus ditingkatkan, yang harus dipertahankan, dan lain-lain kedepannya guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam di kelas Ibu ya. Dalam sesi ini ada beberapa pertanyaan sebagai wawancara pasca observasi. Saya akan bertanya kepada Ibu, kan Ibu telah melakukan pembelajaran waktu itu. Bagaimana perasaan Ibu waktu Ibu melaksanakan pembelajaran waktu itu? Merasa senang Bu ketika melaksanakan praktek pembelajaran. Saya merasa tercerahkan karena sebelumnya kita melaksanakan pra-observasi, sehingga saya sudah siap untuk melaksanakan praktek pembelajaran. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti Ibu sudah merasa senang ya waktu melakukan pembelajaran itu tanpa ada beban yang berat di hati, karena memang telah melakukan persiapan dulu ya melewati percakapan pra-observasi waktu itu. Selanjutnya, dari pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, adakah yang Ibu nilai sudah baik atau yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran waktu itu? Dari praktek pembelajaran kemarin, saya sudah lebih meningkatkan motivasi peserta didik dalam melaksanakan praktek pembelajaran percobaan termometer air, serta mereka bisa mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mungkin itu sudah dianggap baik oleh saya Bu. Kekurangannya mungkin saya harus lebih meningkatkan lagi strategi variasi pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam belajar. Kalau kita bicara tentang skala, misalkan ada skala misalkan dari 10 sampai 100. Berapa nilai yang Ibu ingin berikan terhadap pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas waktu itu? Skala mungkin yang saya bisa ambil itu sekitar 80 sampai 85%, karena tujuan pembelajarannya yang saya sampaikan mungkin sudah terrealisasi Bu dengan baik. Adakah hal yang perlu ditingkatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Ibu kan barusan sudah memberikan skala ya dari 80 sampai 85. Saya harus bisa mendalami berbagai variasi dalam pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE, karena mungkin itu suatu kebutuhan yang harus saya sampaikan supaya peserta didik dapat belajar dengan baik, hasilnya baik, dan mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, mungkin itu Bu. Sangat beragam. Setelah Ibu memberikan skala dan mengetahui kekurangan dan kelebihan yang telah Ibu laksanakan,
adakah rencana Ibu ke depan terkait pembelajaran tersebut agar lebih baik lagi menurut Ibu? Rancangan ke depan mungkin saya akan terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE, karena itu merupakan salah satu aspek kurikulum merdeka, karena di sekolah ini mungkin sudah mulai mengadopsi kurikulum tersebut. Ya, betul sekali apa yang telah Ibu Dewi katakan. Sekolah kita saat ini tahun pertama ya untuk kurikulum merdeka, yaitu dimulai kelas 1 dan kelas 4, dan pastinya untuk tahun besok yaitu disusul oleh kelas 2 dan kelas 5, di mana dalam kurikulum merdeka ini kan pembelajaran diferensiasi itu merupakan salah satu aspek yang penting diterapkan, yang muaranya tetap pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa gitu ya. Salah satunya memang pembelajaran berdiferensiasi, dan lebih baik lagi yaitu yang sudah terintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Dan mudah-mudahan setelah Ibu mempraktekkan itu ya teman-teman bisa termotivasi untuk mengikuti langkah-langkah yang telah Ibu laksanakan. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya, komitmen Ibu terhadap pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu lakukan itu, apa ada komitmen yang ingin Ibu lakukan terkait pembelajaran tersebut? Komitmennya saya akan terus belajar dan mengaplikasikannya ke praktek pembelajaran sehari-hari. Itu merupakan suatu kebutuhan peserta didik Bu, sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid Bu. Jadi gak berfokus kepada guru. Mungkin saya akan terus belajar dan mengaplikasikannya. Sekali apa yang telah Ibu paparkan tersebut, memang dalam era paradigma baru ini pembelajaran itu tidak lagi teacher center, tetapi sebaliknya student center. Jadi kita sebagai guru memang jadi guru itu sebagai fasilitator yang memfasilitasi bagaimana anak-anak di kelas ya Bu ya, sebagai mediator, fasilitator, dan banyak lagi tugas-tugas guru di kelas yang memang harus kita pelajari satu persatu agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik, dengan prosedur sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Dan terakhir, dari pembicaraan pasca observasi ini, dapatkah Ibu menyimpulkan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan mulai pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini? Apa yang Ibu bisa simpulkan? Yang dapat saya simpulkan, pertama, pembelajaran itu sebelumnya harus dirancang terlebih dahulu. Yang kedua, mungkin pembelajarannya harus berpusat kepada murid. Ketiga, setiap anak mempunyai keunikan dan minat masing-masing. Yang keempat, kita sebagai guru harus bisa mengakomodir peserta didik untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih, Ibu telah bisa menyimpulkan itu. Ibu bilang itu yang pertama, jadi pembelajaran itu harus mempunyai rangkaian rencana yang tersusun. Kemudian yang kedua, memang betul pembelajaran itu harus berpusat kepada muridnya, jadi tidak berpusat kepada guru. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru harus bisa mengakomodir semua kebutuhan murid, dan memang karena setiap murid itu mempunyai keunikan masing-masing ya. Dan yang keempat, memang guru itu harus bisa mengakomodir semua kebutuhan murid yang semuanya itu bermuara terhadap keberpihakan kita kepada murid. Demikian wawancara pasca observasi antara saya dengan Ibu Guru, dan selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu PP untuk memberikan feedback terhadap wawancara pasca observasi kami dari kami.
Ya, terima kasih untuk Ibu Nurjana sebagai supervisor di sini dan juga Ibu Dewi sebagai rekan sejawat atau guru yang sudah melakukan kegiatan mengajar dan langsung diobservasi oleh Ibu Nurjana ya. Di sini mungkin saya akan sedikit memberikan umpan balik dari hasil observasi Ibu terhadap Ibu Dewi. Jadi untuk percakapan ini kemarin kan Ibu sudah memberikan link untuk pra-observasi dan observasinya ya. Dan itu juga sudah saya lihat Bu, luar biasa untuk kegiatan pra-supervisinya itu sudah mendiskusikan standar kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Dewi, itu juga sudah muncul, sudah ada, luar biasa. Kemudian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan ya, itu juga sudah ada, apalagi strateginya sudah ada dibicarakan ketika praobservasi sudah sudah muncul ya. Jadi memang untuk coaching ini kan supervisi berbasis coaching ya Bu. Kalau biasanya kan supervisi itu terkesan menakutkan ya Bu. Kalau mau ada yang mengsupervisi kita di kelas, kita harus menyiapkan administrasi, harus ngajarnya seperti apa. Tetapi dengan supervisi yang berbasis coaching seperti ini, ada kesepakatan antara coachee dan coachnya atau supervisornya sehingga ketika beliau yang ingin disupervisi merasa nyaman gitu, karena di awal sudah ada kesepakatan mana yang akan dinilai seperti itu. Dan itu sudah muncul Bu di pra, dan ketika observasi juga Ibu pasti sudah mencatat apa yang dilihat, apa yang didengar mungkin ketika Ibu Dewi sedang mengajar. Dan itu juga sudah luar biasa sudah muncul ya di kegiatan observasi. Kemudian yang tadi di pasca observasi itu Ibu juga sudah menanyakan tentang ketercapaian pengembangan yang sudah Ibu Dewi lakukan di kelas. Mungkin pertama dari bagaimana perasaannya, itu juga sudah masuk ke coachingnya Bu. Jadi perasaan, kemudian kompetensi yang mungkin perlu ditingkatkan atau yang sudah berhasil itu juga sudah disampaikan oleh Ibu, sudah ditanyakan. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan pengembangan selanjutnya atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi itu seperti apa. Nah, itu juga sudah luar biasa, sudah masuk ke coaching. Mungkin di sini ada sedikit masukan Bu dari saya. Boleh Bu? Untuk ini kan Tirta ya Bu, alur Tirta itu jadi mengalir gitu, sehingga percakapan ini diusahakan tidak berbentuk memang berbentuk pertanyaan, tetapi diusahakan Ibu tidak perlu untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan selanjutnya, jadi biarkan saja mengalir seperti percakapan seperti ngobrol gitu Bu. Jadi tidak perlu disebutkan untuk pertanyaan selanjutnya ini, pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin dalam memberikan pertanyaan diusahakan untuk lebih menggali lagi potensi dari coachee, sehingga ketika ditanya tindak lanjutnya mau melakukan apa ke depan, mungkin lebih digali lagi apa strateginya. Jadi saya akan melakukan ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa sih strateginya supaya itu tercapai? Mungkin bisa dengan akan tahu di berbagai sumber, mungkin ya strateginya kan berbeda-beda. Jadi supaya lebih coachee ini lebih digali lagi potensi yang ada di dalam dirinya, gitu. Kemudian ini yang terakhir mungkin, jadi seharusnya kan Ibu sebagai supervisor ini adalah guru yang dinilai. Tadi sudah menyampaikan penilaian berdasarkan dirinya sendiri. Nah, kalau bisa Ibu juga menyampaikan penilaian dari sudut pandang Ibu, gitu. Jadi walaupun ini berbasis coaching, tetap ini kan supervisor, ini guru yang dinilai. Jadi penilaian dari sudut pandang Ibu juga harus diungkapkan gitu, walaupun menyakitkan. Tapi ya, tapi kan ini juga sudah atas persetujuan coaching sebelumnya. Jadi di awal kan kata coaching ingin mengembangkan di bagian mana. Nah, Ibu tinggal Ibu yang menilai bagaimana, apakah menurut Ibu sudah sesuai atau belum gitu. Kalau misalnya sudah sesuai dan sesuai dengan penilaiannya sendiri ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya itu supaya menjadi motivasi ke depannya supaya guru ini lebih baik lagi.
Karena kan mungkin pasti ibu juga sebagai guru ingin ada penilaian mungkin ya, karena untuk di supervisi ini saya juga ingin dinilai mungkin oleh ibu. Jadi alangkah lebih baiknya ibu juga sebagai supervisor menyampaikan penilaian dari sudut pandang ibu. Seperti itu. Untuk keseluruhan luar biasa, ibu sudah melakukan praktik supervisi coaching dengan sangat baik, luar biasa. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu PP yang telah memberikan masukan-masukannya yang sungguh luar biasa, yang sebelumnya tidak saya terpikirkan gitu di benak. Setelah mendapatkan masukan, insya Allah untuk kedepannya saya akan melakukan hal-hal apa yang lebih baik lagi, baik dari segi supervisornya juga maupun dari ibu juga ya, harus bagaimana kita sama-sama belajar ya Bu ya. Dengan belajar, dengan kritik dan saran itu akan sangat membangun untuk kemajuan kita menuju ke tingkat yang lebih baik lagi. Demikianlah wawancara pasca observasi yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang lainnya, baik dari calon guru penggerak maupun dari bukan guru penggerak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.